Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Kita masuk bulan Desember, masuk Natal. Ya, itu gereja-gereja merayakan Natal. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang 3 hal, yaitu gereja, menyembah, dan dosa. Ya, ketiga hal ini sangat penting bagi orang Kristen. Ya, penting untuk diketahui gereja, menyembah, dan dosa. Ya, apa itu gereja? Gereja itu dalam bahasa aslinya adalah eklesia. Artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Itu yang dinamakan gereja. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang gak mau melakukan dosa. Atau kumpulan orang-orang hidupnya kudus. Kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini yang dinamakan gereja. Jadi gereja itu kumpulan orang-orang yang tidak melakukan dosa, atau kumpulan orang-orang yang mau hidup kudus. Ya, di situ dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Ini yang dinamakan gereja, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Ya, pendetanya nggak melakukan dosa lagi, jemaatnya nggak melakukan dosa lagi, itu yang dinamakan gereja. Pendetanya hidupnya kudus, jemaatnya hidupnya kudus, itu yang dinamakan gereja. Dan Tuhan tinggal di tempat gereja yang seperti ini. Tuhan tinggal di tempat orang Kristen yang hidupnya kudus untuk menghakimi orang Kristen yang fasik. Kenapa kita disuruh hidup kudus? Padahal kita sudah diselamatkan, tapi kita dituntut hidup kudus kembali sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan tinggal di tempat orang-orang yang kudus untuk menghakimi orang fasik. Kalau saudara baca di dalam Yudas 1, saya bacakan ya, Yudas 1 ayat 14, di sana dikatakan juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini orang Kristen yang hidupnya kudus. Jadi Tuhan tinggal di tempat orang Kristen yang hidupnya kudus. Ya. Ayat 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi tugas kita sebagai orang Kristen itu sangat penting di mata Tuhan, karena kita ikut bersama Yesus menghakimi orang fasik. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Ini yang dinamakan gereja. Jadi Tuhan ingin mengajak kita, Tuhan mengajak orang Kristen untuk menghakimi orang fasik. Banyak orang Kristen gak tahu. Mereka sangka kalau sudah masuk Kristen, selesai urusannya. Enggak. Saudara dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Ini yang dinamakan gereja. Jadi gereja itu kumpulan orang-orang Kristen yang hidupnya kudus menghakimi orang fasik bersama Tuhan Yesus. Keren ya. Kita bisa bekerja sama dengan Tuhan Yesus untuk menghakimi orang fasik. Pendetanya hidup kudus, jemaatnya hidup kudus.
pendeta dan jemaat tidak melakukan dosa, itu yang dinamakan gereja. Ya, kalau pendetanya masih melakukan dosa, jemaatnya masih melakukan dosa, itu bukan namanya gereja. Ya, saya ulangin lagi nih. Kalau pendetanya masih melakukan dosa, jemaatnya juga masih melakukan dosa, itu bukan namanya gereja, tetapi sarang penyamun atau sarang penjahat, atau kalau kasar ngomongnya lagi, gereja setan. Gereja setan adalah pendetanya melakukan dosa, jemaatnya melakukan dosa. Itu yang disebut gereja setan. Beda ya. Kalau gereja Tuhan tidak lagi melakukan dosa, tapi kalau gereja setan masih melakukan dosa. Mungkin statusnya Kristen, mungkin statusnya hamba Tuhan, tetapi mereka bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah iblis, ya. Sudah jelas. Jadi kalau saudara ingin disebut orang Kristen yang hidupnya kudus, maka itu yang disebut namanya gereja. Gereja akan menghakimi orang-orang fasik. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen itu keren, saudara yang kasih. Bersama Tuhan Yesus menghakimi orang fasik. Tetapi harus tahu, saudara harus hidup kudus. Ya. Itu yang dinamakan gereja. Sekarang saya ingin berbicara tentang dosa. Apa itu dosa? Ya. Dosa itu kalau di mata Tuhan sama di mata manusia itu beda, saudara yang kekasih. Mungkin menurut saya nggak berdosa, tapi menurut Tuhan bisa berdosa. Ya, saudara lihat saya nggak berdosa, Tuhan bisa melihat saya berdosa. Jadi dosa itu ada dua perspektif, ada dua macam nih. Ada pandangan manusia, ada pandangan Tuhan. Ya, kita harus tahu nih. Mungkin di mata Tuhan, di mata saudara saya nggak berdosa, tapi di mata Tuhan bisa berdosa. Jadi kita harus tahu dosa menurut Tuhan itu apa. Ya, dosa dalam bahasa aslinya itu hamartia. Ya, dosa dalam bahasa aslinya itu hamartia. Artinya orang yang melanggar hukum Tuhan. Jadi orang yang melanggar hukum Tuhan itu yang dinamakan dosa di mata Tuhan, ya. Kalau kita baca dalam apa benar ya omongan saya, ya? Kita baca 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, saya bacakan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah melanggar hukum Allah. Jadi kalau orang yang berdosa itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Selama ini orang nggak tahu, sangkain kalau berdosa dosa gitu ya. Padahal dosa itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa, saudara yang kekasih? Hukum Taurat. Kalau saudara baca di dalam Keluaran 31 ayatnya ke-18, di situ dikatakan apa? Yang menulis hukum Taurat itu jari Tuhan di Gunung Sinai. Dan di situ juga dikatakan hukum Taurat itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran, bentar ya, Keluaran 32, Keluaran 32 ayat yang ke-15 saya bacakan, ya. Apa sih itu hukum Tuhan? Nah, setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung, dan kedua loh hukum Allah nih, dalam tangannya, loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Jadi hukum Taurat itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kalau orang yang melanggar hukum Tuhan,
itu di mata Tuhan dosa. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat. Yang menulis hukum Tuhan, hukum Taurat, itu jari Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu yang nulis Tuhan, bukan sembarangan. Ya, nggak salah. Jadi kalau saudara melanggar hukum Taurat, berarti saudara berdosa. Itu tentang dosa ya. Sudah jelas ya. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang menyembah. Nah, banyak orang Kristen juga nggak tahu itu. Mereka sangka kalau menyembah itu di gereja, haleluya, puji Tuhan, mari kita menyembah Dia. Itu bukan menyembah, saudara yang kekasih. Itu memuji nama Tuhan. Atau itu berdoa. Apa sih itu menyembah itu? Saudara yang kekasih, menyembah itu dalam bahasa aslinya itu barak, saudara yang kekasih. Ya, saya ulangin lagi. Menyembah dalam bahasa aslinya itu barak. Artinya orang yang mengikuti perintah. Tuhan mau disembah. Iblis pun mau disembah. Kita cek ya. Ya tadi menyembah itu artinya barak, artinya orang yang mengikuti perintah. Kalau kita mengikuti perintah iblis, berarti kita menyembah iblis. Kalau kita menyembah Tuhan, berarti kita mengikuti perintah Tuhan. Itu sesimpel itu. Tapi kalau kita nggak ngerti menyembah itu, kacau ya. Apa benar Tuhan minta disembah? Kita baca Yohanes 4. Bentar ya. Yohanes 4 ayat 24. Ini Allah minta disembah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, hendaklah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi ada persyaratan untuk menyembah Tuhan. Sampai roh kita juga harus menyembah Dia. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah minta disembah, tapi iblis pun minta disembah. Apa benar iblis minta disembah? Kita baca di dalam Matius 4 ayat yang ke-8. Ini berbicara iblis pun ingin minta disembah. Matius 4 ayat yang ke-8 saya bacakan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahnya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini iblis katakan kepada Yesus. Yesus aja disuruh menyembah iblis. Ganas ya iblis itu ya. Yesus disuruh nyembah aku, kata iblis. Kalau lu nyembah gua berikan seluruh kekayaan kerajaan di dunia ini. Berarti iblis itu berkuasa di dunia. Karena dia bisa memberikan kekayaan kerajaan kepada Yesus. Kalau Yesus mau menyembah dia. Kalau kamu menyembah aku akan memberikan seluruh kekayaan dunia ini. Ini janji iblis. Jadi kalau iblis minta disembah, Tuhan pun minta disembah. Jadi Tuhan dan iblis ini saingan nih. Memerebutkan manusia. Kalau manusia menyembah iblis, Tuhan kalah. Kalau manusia menyembah Tuhan, iblis kalah. Jadi tergantung kita nih, kita mau menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Kita mau menyenangkan iblis atau menyenangkan Tuhan. Kalau kita menyenangkan Tuhan, kita mengikuti perintah Tuhan. Itu yang dinamakan menyembah. Ya, manusia yang pertama kali itu bukan menyembah Tuhan, menyembah iblis. Yang tadi saya katakan, menyembah itu bahasa aslinya barak, artinya mengikuti perintah. Manusia yang pertama kali menyembah
adalah menyembah iblis. Adam dan Hawa, manusia yang pertama, dia mengikuti perintah iblis. Kita baca Kejadian 3, saya bacakan ya. Saya bacanya dengan singkat aja ya. Kejadian 3 ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah perkataan iblis kepada Adam dan Hawa ya. Di situ kepada Hawa, perempuan itu, kalau kamu makan ini kamu akan menjadi Allah. Ini iblis berbohong kepada Hawa. Tuhan mengatakan kalau makan buah ini kamu mati, tapi iblis memutar balik firman Tuhan. Kamu makan ini kamu akan seperti Allah. Namanya iblis kan tukang tipu, saudara yang kekasih. Firman Tuhan ini dibalik-balik. Tapi Adam dan Hawa lebih percaya dengan perkataan iblis. Sehingga dengan sadar atau tidak sadar, dia bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah iblis. Itu namanya Barak. Ya. Orang yang mengikuti perintah iblis, itu dia menyembah iblis. Orang yang mengikuti Tuhan, itu menyembah Tuhan. Ya, ini sangat jelas dikatakan. Manusia yang pertama kali hidup di dunia menyembah iblis, bukan menyembah Tuhan. Ini pelajaran bagi kita. Karena manusia pertama kali menyembah iblis, dia nggak boleh tinggal di Firdaus. Adam dan Hawa menyembah iblis. Sehingga apa yang terjadi? Dia keluar dari Taman Eden. Nyala engkau. Nggak boleh tinggal di surga karena kamu nggak menyembah aku, kata Tuhan. Kamu menyembah iblis. Kamu lebih menurut perintah iblis daripada perintah saya. Sehingga apa yang terjadi? Ikut saja sama iblis di dunia. Ini peringatan bagi saya. Kalau saya mengikuti perintah iblis, maka saya akan tinggal di neraka. Ya, saudara yang kekasih, ini sangat jelas. Yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah di akhir zaman ini masih ada orang Kristen yang menyembah Tuhan di gereja? Apakah sekarang ini, apakah masih ada orang Kristen yang mau mengikuti firman Tuhan? Itu pertanyaan. Dengan Kathar ngomongnya, apakah masih ada orang Kristen atau hamba Tuhan yang mau menyembah Tuhan? Menyembah itu artinya mengikuti perintah Tuhan, perintah firman Tuhan. Orang Kristen yang gak mau mengikuti perintah firman Tuhan, dia bukan menyembah Tuhan, menyembah iblis. Kembali lagi ke Adam dan Hawa. Saudara yang kekasih, di akhir zaman ini, saudara harus kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita salah menyembah. Nah, banyak orang Kristen salah menyembah. Mereka sangka menyembah Tuhan, ternyata bukan menyembah Tuhan, menyembah iblis. Yang tadi saya katakan, ciri-ciri orang yang menyembah Tuhan itu hidupnya kudus. Ya, ada ciri-ciri saudara. Kalau orang hidup menyembah Tuhan, hidupnya kudus, nggak mau melanggar firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu dipraktekkan. Itu yang dinamakan orang yang menyembah Tuhan. Contoh orang yang menyembah Tuhan saat Matius 7 ayat yang ke-24. Saya bacakan ya. Bentar. Ini orang Kristen yang menyembah Tuhan. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ini orang Kristen yang menyembah Tuhan. Dia mengikuti perintah perkataan Tuhan Yesus.
Kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 21, hasil dari orang yang melakukan perintah perkataan Yesus itu sorga. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di sorga. Orang yang melakukan perintah Tuhan Yesus, itu yang dinamakan menyembah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dia mati, masuk ke surga. Matius 7:21. Bukan orang yang berseru-seruan Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga, itu yang dinamakan orang yang menyembah Tuhan. Ya, sangat jelas. Makanya saya ingin tanya kepada saudara, apakah di akhir zaman ini masih ada orang Kristen yang mengikuti perintah Bapa yang di surga? Apakah di akhir zaman ini masih ada orang Kristen yang mau menyembah Tuhan? Jarang, saudara yang kekasih. Jarang. Bahkan hamba Tuhan pun banyak yang gak menyembah Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Mereka hanya mengatakan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Itu perkataan sama kayak iblis. Iblis pun percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Kalau saudara hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak mau mengikuti perintah Tuhan, itu apa bedanya dengan iblis? Jadi kalau saudara ingin menyembah Tuhan, saudara harus ngerti Alkitab ya. Selama saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara nggak bisa menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan adalah orang hidupnya kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Orang Kristen yang hidupnya kudus, dia sudah menyembah Tuhan. Ya, orang Kristen yang hidupnya kudus sudah menyembah Tuhan. Orang Kristen yang taat dengan kebenaran firman Tuhan, itu orang yang sudah menyembah Tuhan. Saya kadang-kadang heran sama hamba Tuhan, bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi nggak mau dipraktekkan. Saya sering mendengar khotbah-khotbah pendeta-pendeta, kalau khotbahnya mantap, tapi yang jadi permasalahan, apakah dipraktekkan? Ya, saudara yang kekasih, menyembah Tuhan artinya mengikuti atau taat dengan kebenaran firman Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang pertama. Ya, Mazmur 19 ayat yang pertama. Ini adalah orang yang menyembah Tuhan. Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ini firman Tuhan nih. Yang saya bacakan ini firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Ini sering dibaca oleh hamba-hamba Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, apakah saudara taat dengan hukum Taurat? Kalau saudara taat dengan hukum Taurat, mengikuti perintah Tuhan, maka saudara itu yang disebut menyembah Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, apakah gereja menjalankan hukum Taurat? Apakah pendeta menjalankan hukum Taurat? Kalau pendeta itu menjalankan hukum Taurat, berarti dia sudah menyembah Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena yang menulis hukum Taurat adalah jari tangan Tuhan. Dan hukum Taurat adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saudara mentaati hukum Taurat, berarti saudara sudah melakukan pekerjaan Tuhan.
Jelas ya. Jadi kalau saudara ingin menyembah, harus jelas. Menyembah itu dalam bahasa aslinya barak, artinya mengikuti perintah firman Tuhan. Kalau saudara mengikuti firman Tuhan, saudara sudah menyembah Tuhan. Yang jadi masalah kalau saudara nggak mau mengikuti firman Tuhan, tidak mau menjalankan hukum Taurat, berarti menyembah iblis. Adam dan Hawa menyembah iblis. Dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan, sehingga dia keluar dari sorga. Begitu juga kita. Ini peringatan bagi saya. Kalau saya nggak menyembah Tuhan, saya mati, kira-kira tinggal di mana? Tinggal di neraka. Nggak ada orang yang nggak menyembah Tuhan bisa masuk sorga. Hanya orang yang menyembah Tuhanlah yang bisa masuk sorga kalau sudah mati. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan yang senior lah ya, gelarnya doktor, tapi kalau nggak mau menyembah Tuhan, mati, gak bisa masuk, tinggal di sorga. Ini menyangkut tentang kebenaran. Saya harus bicara dengan segampang-gampangnya, semengerti-mengertinya. Orang yang mau menyembah Tuhan harus mengerti Alkitab. Bagaimana saudara mau melakukan firman Tuhan kalau nggak ngerti Alkitab? Kalau saudara hanya bermodal percaya saja masuk surga, nggak ngerti Alkitab, bagaimana kita bisa menyembah Dia? Kalau saudara menyembah Tuhan, saudara mati, dipastikan saudara diterima Tuhan masuk surga. Ciri-cirinya hidup kudus. Kalau saudara baca Matius 27 ayat 51 sampai 53, di situ dikatakan orang-orang kudus itu mati, dibangkitkan, lalu masuk ke kota kudus. Ini yang dinamakan menyembah Tuhan. Enggak asal di gereja, mari kita menyembah Dia. Apa yang disembah? Mari kita menyembah Dia, tapi masih main perempuan, masih main judi, masih berzina. Mari kita menyembah Dia. Tapi tingkah lakunya enggak menyembah Tuhan. Tuhan nggak bisa dibohongi, saudara yang kekasih. Kalau saudara bohongin saya bisa. Saya bohongin saudara bisa. Tapi Tuhan nggak bisa dibohongi. Kalau saudara ingin menyembah Tuhan, stop berbuat dosa. Itu yang namanya menyembah Tuhan. Saudara yang kekasih, makanya saya ingin katakan, apakah di akhir zaman ini orang Kristen banyak yang menyembah Tuhan? Di gereja sepertinya menyembah Tuhan, ternyata bukan menyembah Tuhan, menyembah iblis. Kenapa bisa begitu? Karena masih melakukan dosa. Orang Kristen, hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, dia bukan menyembah Tuhan, menyembah iblis. Kalau dia menyembah iblis, dia mati. Kira-kira tinggalnya di mana? Di neraka. Kalau kita baca di dalam, saya nggak fitnah saudara yang kekasih. Kalau kita baca dalam Wahyu 20, ayat yang ke-10 saya bacakan. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi itu. Nabi palsu itu. Mereka disiksa siang dan malam. Jadi iblis dengan jemaatnya, nabi palsu, masuk ke neraka, disiksa di sana. Jadi kalau saudara tidak mau mengikuti perintah firman Tuhan, saudara meninggal, saudara bersama iblis di neraka. Apa sih ciri-ciri orang yang menyembah iblis? Ya sifatnya sama kayak iblis. Suka berbuat dosa, suka melanggar hukum Tuhan. Dosa kan melanggar hukum Tuhan, toh 1 Yohanes 3 ayat 4. Jadi ciri-ciri orang yang menyembah iblis itu melanggar hukum Tuhan.
Hukum Tuhan, hukum Taurat. Makanya orang-orang kudus, orang-orang Kristen yang kudus menghakimi orang-orang Kristen yang berbuat dosa. Saya harus menyampaikan apa ada yang ada di Alkitab. Ciri-ciri orang yang menyembah iblis, tukang bohong, pendusta. Yohanes 8 ayat 44, bapakmu pendusta, bapak segala pendusta adalah iblis. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, saya bacakan ya, lebih enak ya, supaya saya nggak fitnah. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan apa? Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ialah pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau saudara sudah ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara tidak mempraktekannya, maka disebut pendusta di mata Tuhan dan nggak ada yang benar. Saudara ngerti Alkitab, tapi saudara nggak praktekkan, itu namanya pendusta. Sekarang kan banyak hamba Tuhan, gelarnya besar, doktor apa segala macam kan. Teman saya hamba Tuhan semua. Ratusan hamba Tuhan yang saya kenal. Tetapi kalau mereka tidak melakukan firman Tuhan, itu dikatakan pendusta. Dan pendusta itu menyembah iblis. Sekalipun dia berkhotbah, kalau dia nggak mempraktekkan apa yang dikhotbahkan, dia bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah iblis. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah mengenal dia, berarti udah sekolah Alkitab toh, tetapi dia tidak mempraktekkan firman Tuhan, dia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya, sangat jelas ya firman Tuhan. Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Itu namanya gereja. Jadi Tuhan bersama orang Kristen yang kudus untuk menghakimi orang Kristen yang berbuat dosa. Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Yesus bersama orang-orang kudus untuk menghakimi orang Kristen yang berdosa, orang Kristen yang fasik. Orang Kristen yang fasik adalah orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Bisa baca, tapi nggak bisa mempraktekannya. Itu yang dinamakan orang fasik. Saya sering sharing dengan sama hamba-hamba Tuhan. Mereka mengatakan nggak ada manusia yang nggak berdosa. Semua berdosa. Berarti boleh berbuat dosa dong. Gak ada manusia yang sempurna katanya. Semua berdosa. Seolah-olah kita diajarkan untuk melakukan dosa. Padahal Tuhan benci dengan dosa loh. Tuhan benci dengan dosa. Iblis senang dengan dosa. Tinggal saudara pikir saja. Saudara mau menyenangkan Tuhan atau menyenangkan iblis? Kalau saudara ingin menyenangkan iblis, terus saja berbuat dosa. Tapi kalau saudara ingin menyenangkan Tuhan, stop, berhenti berbuat dosa. Jelas. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan dosa, tetapi apa yang kudus. Yang kudus apa? Menjalankan hukum Taurat. Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Ini firman Tuhan yang saya katakan semua. Bukan saya yang katakan, tapi firman Tuhan yang katakan, yang saya sampaikan. Ini yang dinamakan gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang keluar dari dosa. Kalau kita melakukan dosa, berarti kita bukan bergereja. Kumpulan orang jahat, orang Kristen. Pendetanya masih melakukan dosa, jemaatnya masih melakukan dosa. Itu bukan namanya gereja, tapi sarang penyamun. Dan sarang penyamun itu dimasuki oleh iblis. Apa betul ada hamba Tuhan yang dimasuki iblis? Ada. Yohanes 13 ayat yang kedua saya bacakan ya. Ini adalah hamba Tuhan yang dimasuki iblis karena tukang bohong.
Yohanes 3 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi kalau hamba Tuhan sudah bekerja sama dengan iblis, pasti dia mengkhianati Tuhan. Arti mengkhianati itu apa, saudara yang kekasih? Melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan suruh hidup kudus. Tetapi banyak orang Kristen yang nggak mau hidup kudus. Ya, ini adalah contoh orang hamba Tuhan yang bekerja sama dengan iblis mengkhianati Tuhan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dia ini Yesus. Ayat yang ke-27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan setan. Jadi hamba Tuhan juga bisa dimasuki roh iblis. Dengan catatan, dia bergaul dia lebih mendengar perkataan iblis daripada perkataan Tuhan Yesus. Tapi nggak menjamin hamba Tuhan itu mengikuti perintah Yesus. Ada hamba Tuhan yang mengikuti perintah iblis. Contohnya Yudas. Yudas lebih percaya dengan perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dia maling uang kas Tuhan. Nggak apa-apa. Uang kas gereja kan punya kita, bukan punya Tuhan. Lu pakai aja. Kita beli tanah. Yudas mengambil uang perpuluhan. Dibelikan tanah. Jemaat tahu nggak? Nggak tahu. Teman-temannya tahu nggak? Nggak tahu. Yang tahu Tuhan. Makanya ditulislah di Alkitab ini. Yudas maling uang kas Tuhan untuk beli tanah dengan kejahatannya. Ini adalah ciri-ciri hamba Tuhan yang menyembah iblis. Dia maling uang perpuluhan untuk memperkaya diri. Makanya kalau kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, kita nggak tahu ini pendeta ini menyembah iblis apa menyembah Tuhan. Kalau pendeta sudah gunakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan, dipastikan dia menyembah iblis. Kalau dia menyembah iblis, kira-kira jemaatnya ngikut menyembah iblis nggak? Ya pasti ngikut, karena nggak mungkin hamba iblis mengajarkan kebenaran Tuhan. Gak ada yang namanya iblis itu mengajarkan kebenaran. Gak ada. Namanya iblis tukang bohong. Betul gak saya ngomong? Contoh orang hamba iblis yang menyembah iblis ya saudara. Ini adalah contoh hamba Tuhan yang menyembah iblis. Dia maling uang kas Tuhan untuk memperkaya diri. Kalau khotbahnya bohong. Kalau hamba iblis, khotbahnya bohong. Karena dia menyembah iblis. Saudara yang kekasih, ada 3 hal yang tadi saya bilang. Yaitu gereja, menyembah, dan dosa. Ketiga hal ini saudara harus tahu. Orang Kristen harus tahu ketiga ini. Gereja, menyembah, dan dosa. Kalau ketiga ini saudara sudah mengerti, maka saudara bisa ngambil keputusan. Mau menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Selama saudara tidak mengerti arti gereja, selama saudara tidak mengerti arti menyembah, selama saudara nggak ngerti arti dosa, maka saudara nggak tahu saudara menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Tetapi kalau saudara sudah mengerti ketiga hal ini, maka saudara bisa menilai orang ini menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Saya tahu, karena saya ngerti kebenaran. Ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Sepertinya menyembah Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya menyembah iblis. Banyak hamba Tuhan menyembah iblis. Dia merasa menyembah Tuhan,
ternyata mereka menyembah iblis. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak mau mengikuti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan apa di dalam Yohanes 8 ayat 11? Jangan berbuat dosa lagi. Yesus itu katakan tuh Yohanes 8 ayat 11. Saya bacakan ya, biar jelas ya. Yohanes 8 ayatnya ke-11. Sebentar. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini perintah Yesus kepada semua orang, Kristen khususnya. Stop, berhenti berbuat dosa. Yang jadi pertanyaannya, apakah saudara mau mengikuti perintah Yesus? Berhenti berbuat dosa. Saya sering berkata hamba-hamba Tuhan. Saya katakan, Tuhan Yesus suruh berhenti berbuat dosa. Apa jawab hamba-hamba Tuhan? Mana ada manusia yang nggak berbuat dosa, pasti berbuat dosa. Saya juga masih berbuat dosa. Berarti dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Kalau dia tidak mengikuti perintah Tuhan, berarti dia bukan menyembah Tuhan. Menyembah iblis. Maka itu saya katakan, sepertinya menyembah Tuhan. Menyebut nama Tuhan. Tapi bukan menyembah Tuhan mereka. Menyembah iblis. Orang yang menyembah iblis masih bisa memuji nama Tuhan. Masih bisa berdoa. Tapi dia nggak bisa mempraktekkan firman Tuhan. Saya ulangin lagi. Orang yang menyembah iblis itu masih bisa memuji nama Tuhan. Masih bisa berdoa sampai nangis-nangis. Ya, tapi dia nggak bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen memuji nama Tuhan. Banyak orang Kristen doa puasa pakai nama Tuhan. Tapi apakah mereka mengikuti perintah Tuhan? Stop, berhenti berbuat dosa. Makanya saya katakan kepada saudara, apakah di akhir zaman ini masih ada orang yang mau mengikuti perintah Tuhan Yesus? Berhenti berbuat dosa. Apakah masih ada di dalam gereja sekarang ini orang menyembah Yesus? Jarang, saudara yang kekasih. Ngomongnya aja gede, mencintai Yesus. Ngomongnya saja gede, mengasihi Yesus. Pada waktu Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu mengikuti seluruh perintahku. Dijalanin nggak? Nggak dijalanin. Banyak hamba Tuhan yang nggak mau mengikuti perintah Tuhan Yesus. Tapi mulutnya ngomong, aku mengasihi engkau. Tapi kalau mengikuti perintah Tuhan, ogah. Mazmur 119 ayat yang ke-1. Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Praktekin nggak sama hamba Tuhan? Saya tanya, di dalam gereja apakah mereka mempraktekkan hukum Taurat? Padahal Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Dipraktekin nggak sama gereja? Kalau nggak dipraktekin, berarti dia nggak menjalankan firman Tuhan. Kalau dia nggak menjalankan firman Tuhan, berarti bukan menyembah Yesus. Jelas ya? Pada pagi hari ini kita belajar 3 macam. Gereja, menyembah, dan dosa. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, bisa hubungi saya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang Engkau sampaikan. Engkau mengajarkan kami apa itu arti gereja, apa itu arti menyembah, dan apa itu arti berdosa. Tuhan, ajari kami menyembah Engkau dengan benar, supaya kami dapat bisa tinggal di surga setelah kami meninggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati YouTube, berkati orang yang mendengar YouTube saya ini, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.